Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 416. Dengan demikian, maka Gelagah Putih benar-benar harus berhati-hati menghadapi orang itu. Tetapi menurut perhitungan Gelagah Putih, jika orang itu benar-benar ingin menangkapnya hidup-hidup, maka ia tentu tidak akan segera mempergunakan ilmu pusarannya. Sementara itu, 9 orang yang lain pun telah bergerak pula. 4 orang prajurit dari pasukan khusus serta Sabung Sari telah bersiap menghadapi mereka. Ketika orang-orang itu mulai bergerak, maka para prajurit pun telah berloncatan pula. Mereka dengan sengaja telah bertempur bersama-sama. Namun karena Sabung Sari tidak terbiasa melakukannya bersama para prajurit dari pasukan khusus itu, maka ia berusaha untuk dapat menyesuaikan diri, agar tidak justru mengganggu para prajurit yang bertempur itu. Ternyata keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu benar-benar prajurit pilihan. Meskipun mereka menghadapi lawan yang lebih banyak, namun mereka masih juga mampu membuat lawan-lawannya itu berloncatan mundur. Namun seorang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis berteriak, "Beri aku kesempatan menghancurkan mereka!" Lingkari orang-orang itu. Kalian mempunyai banyak kesempatan jika ada di antara mereka yang terdesak. Sabung Sari dan para prajurit dari pasukan khusus itu pun tanggap. Orang itu akan bertempur menghadapi mereka berlima. Namun kawan-kawannya akan membantunya menyerang dari kepungan yang segera akan mereka buat, tanpa menghiraukan kawannya yang bertubuh kekurus-kurusan itu, karena orang itu dianggap akan dapat menyelesaikan lawannya, anak muda yang sombong itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian 8 orang telah melingkari kelima orang itu. Mereka akan menyerang Sabung Sari dan kawan-kawannya dari 8 arah. Sementara itu, seorang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis itu akan berada di dalam lingkaran. Sabung Sari untuk sesaat membiarkan dirinya berada dalam kepungan. Ia ingin tahu apa saja yang akan dilakukan oleh orang yang berkumis tipis serta kawan-kawannya. Sejenak kemudian, maka 8 orang yang berada di lingkaran yang memutari kelima orang itu telah menyiapkan senjata mereka. Dengan garangnya mereka menyerang seorang demi seorang. Bahkan kadang-kadang 2-3 orang maju bersama-sama dari arah yang berbeda, sementara orang yang berkumis tipis yang ada di dalam lingkaran itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tidak menjadi bingung. Mereka pun telah menggenggam senjata mereka, menangkis setiap serangan yang datang dari beberapa arah. Namun para prajurit itu pun telah menghadap ke beberapa arah pula. Orang yang berkumis tipis yang ada di dalam lingkaran itu ternyata tidak dapat berbuat sebagaimana direncanakan. Orang itu ingin menguasai kelima orang yang ada di dalam kepungan itu, selagi mereka menjadi kebingungan karena ujung-ujung senjata dari ke-8 kawan-kawannya. Bahkan tanpa dibicarakan lebih dahulu, Sabung Sari dan para prajurit itu seakan-akan telah membagi tugas. Keempat prajurit itu menghadapi 8 orang yang mengepung mereka dan menyerang dari 8 penjuru, sedang Sabung Sari menghadapi orang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis itu. Demikian, pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sulit. Bahkan kemudian Sabung Sari tidak lagi merasa bebas bertempur di antara para prajurit dari pasukan khusus. Ruang geraknya terasa menjadi terlampau sempit. Namun ternyata orang yang berkumis tipis itu juga merasa demikian. Justru karena rencananya tidak berjalan sebagaimana dikehendaki, karena di antara 5 orang kawan-kawannya itu terdapat seorang yang agaknya memiliki kelebihan dari kawan-kawannya, maka orang itu telah berusaha memancing Sabung Sari keluar dari lingkaran. "Beri kami jalan. Aku akan menyelesaikan yang satu ini lebih dahulu." Namun orang-orang yang memimpin kelompok itu berteriak, "Tangkap orang itu hidup-hidup. Aku akan menangkapnya hidup-hidup, meskipun kaki dan tangannya akan patah," sahut orang berkumis tipis itu. Sabung Sari yang juga merasa terlalu sempit bertempur di dalam kepungan itu pun kemudian tidak menunggu lebih lama lagi ketika lawannya itu berteriak, "Ternyata kau memiliki kelebihan dari kawan-kawanmu. Marilah, kita bertempur di tempat terpisah." Ketika orang itu meloncat keluar dari lingkaran, maka Sabung Sari pun segera cepat menyusulnya pula. Sementara itu, keempat prajurit dari pasukan khusus itu harus bertempur melawan 8 orang lawan. Namun ternyata 8 orang itu tidak menggetarkan jantung para prajurit itu. Meskipun mereka harus mengerahkan tenaga untuk mempertahankan diri, namun ke-8 orang itu tidak memiliki kemampuan sebagaimana orang berkumis tipis yang kemudian bertempur melawan Sabung Sari itu.
Apalagi seperti orang yang bertubuh kekurus-kurusan yang sedang bertempur melawan Gelagah Putih. Dalam pada itu, Sabung Sari yang telah berada di luar lingkaran justru merasa mendapat kebebasan lebih banyak untuk menghadapi lawannya. Orang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis itu ternyata telah menggenggam pedang di tangannya. Dengan lantang orang itu berkata, "Anak muda, kau telah menimbun kemarahanku atas dirimu sendiri dengan perbuatanmu. Seharusnya kau menyadari apa yang akan terjadi atas dirimu dengan tingkahmu itu." "Ya," jawab Sabung Sari. "Aku tahu bahwa aku akan mampu membebaskan diri dari dendam yang membakar jantungmu. Sebenarnya lah bahwa dendam itu akan menghancurkan isi dadamu sendiri." Orang itu tidak menjawab. Namun pedangnya telah berputar dengan cepat. Kemudian dengan loncatan pendek, pedangnya telah terjulur lurus ke arah dada Sabung Sari. Sabung Sari meloncat surut. Namun ketika ia berdiri tegak, maka ia pun telah menarik pedangnya pula. "Bagus anak muda," berkata orang berkumis tipis itu. "Aku ingin tahu seberapa tinggi ilmu pedangmu." Sabung Sari bergeser ke samping sambil menjawab, "Kita akan melihat, siapakah yang akan keluar dari arena ini dengan selamat." Lawan Sabung Sari itu tidak menjawab lagi. Tetapi serangan-serangannya datang beruntun dengan cepatnya. Meskipun demikian Sabung Sari tidak menjadi bingung. Dengan cepat ia menghindari setiap serangan. Namun kemudian pedangnya yang mematuk dengan cepatnya. Dalam pada itu, orang-orang yang ada di tepian itu pun telah menyingkir semua. Mereka yang menyeberang ke timur telah merapat di tepian, sebagaimana rakit yang justru telah kembali ke timur. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang tidak segera meninggalkan tepian. Yang sedikit mempunyai keberanian justru ingin melihat dari seberang Kali Praga, apa yang akan terjadi di tepian sebelah barat itu. Namun yang hatinya rapuh, segera berlari menjauhkan dirinya. Sementara itu, Gelagah Putih yang bertempur melawan orang yang kekurus-kurusan itu berloncatan dengan cepatnya. Ternyata lawannya mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga dengan demikian, maka Gelagah Putih pun harus berusaha untuk mengimbanginya. Namun sebenarnya lah lawannya justru merasa heran, bahwa lawannya yang masih terhitung amat muda itu mampu mengimbanginya. Karena itu, ketika ia sempat mengambil jarak maka ia pun bertanya, "Anak muda, aku tidak ingkar bahwa kau termasuk anak muda yang luar biasa. Siapakah kau sebenarnya?" "Aku adalah satu dari antara para pengawal tanah perdikan menoreh," jawaban Gelagah Putih. Orang yang kekurus-kurusan itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya, "Apakah maksudmu mengatakan bahwa para pengawal tanah perdikan menoreh memiliki kemampuan sebagaimana kemampuanmu?" "Aku tidak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan bahwa aku adalah salah seorang pengawal dari tanah perdikan menoreh. Demikian juga kawanku itu. Ia juga salah seorang pengawal sebagaimana aku," jawab Gelagah Putih. Orang itu memang sempat sekali-sekali melihat apa yang terjadi dengan kawan-kawannya. Ia memang melihat anak muda yang seorang lagi itu juga mampu mengimbangi kemampuan kawannya yang berkumis tipis itu. Tetapi orang tidak meyakini bahwa kemampuan kedua anak muda itu adalah kemampuan rata-rata para pengawal tanah perdikan menoreh. Namun dalam pada itu, maka ia pun bertanya, "Siapa namamu anak muda? Jika kau mati dengan cara yang sangat menyakitkan, biarlah aku tetap mengenang bahwa aku pernah membunuh seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi." Gelagah Putih yang kemudian telah bertempur lagi dengan garangnya menjawab, "Namaku Gelagah Putih, Kisanak." Gelagah Putih, orang itu mengulang, "Nama yang baik. Aku kelak akan dapat bercerita bahwa aku pernah membunuh Gelagah Putih, salah seorang pengawal dari tanah perdikan menoreh yang perkasa." Sambil meloncat surut menghindari serangan lawannya, Gelagah Putih bertanya, "Kisanak, kau sudah mengetahui namaku. Coba sebutkan siapakah namamu, agar kelak aku juga dapat bercerita bahwa hari ini aku akan dibunuh oleh seorang pendendam, yang telah kehilangan beberapa kawannya di tanah perdikan menoreh." "Anak iblis kau. Kau tidak akan dapat bercerita kepada siapapun. Kau akan mati hari ini," geram orang itu. "Tetapi kau belum menjawab, siapa namamu?" sahut Gelagah Putih. Tetapi orang itu tidak segera menjawab. Namun ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Gelagah Putih pun dengan tangkasnya menghindari serangan itu. Orang itu mengumpat kasar. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat.
Meskipun tubuhnya nampak kekurus-kurusan dan umurnya sudah merambat menjelang hari-hari tuanya, namun ternyata orang itu masih sangat tangkas. Kekuatannya masih sangat besar, sehingga Gelagah Putih benar-benar harus berhati-hati menghadapinya. Namun dalam umurnya yang masih muda, Gelagah Putih telah memiliki pengalaman yang luas. Beberapa kali ia bertempur melawan orang berilmu tinggi. Karena itu, menghadapi orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu, Gelagah Putih tidak menjadi gelisah. Yang kemudian melompat mengambil jarak adalah Gelagah Putih. Demikian ia berdiri tegak, maka kemudian ia pun bertanya. "Heh, kau belum menjawab Kisanak. Siapa namamu?" Orang itu justru tertegun. Ia tidak segera memburu Gelagah Putih. Namun ia menyempatkan diri menjawab. "Namaku Sanakikis." "Sanakikis," ulang Gelagah Putih. "Aku pernah mendengar nama itu." "Mungkin sekali," jawab Sanakikis. "Banyak orang telah mengenal namaku." "Bukankah kau salah seorang pemimpin dari orang-orang yang berkemah di sebelah pebukitan?" bertanya Gelagah Putih. "Ya. Bukankah aku sudah mengatakannya?" jawab Sanakikis. "Tetapi kenapa kau tidak ikut menyerang tanah perdikan Menoreh?" bertanya Gelagah Putih pula. "Aku terlambat. Aku sedang melakukan satu tugas. Ketika aku kembali, maka aku tinggal menemukan sisa-sisa dari pasukan kami. Seorang yang dapat aku jumpai memberikan laporan bahwa orang-orang tanah perdikan Menoreh dan para prajurit dari pasukan khususlah yang telah menghancurkan kawan-kawanku. Karena itu, maka kehancuran itu harus kalian tebus dengan harga yang sepantasnya, beserta bunganya sama sekali." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia melihat di mata orang itu, bayangan dendam yang tiada taranya. Meskipun demikian Gelagah Putih berkata, "Kau seharusnya tidak mendendam. Wajahmu bukan wajah pendendam. Seandainya kau lakukan juga rencanamu yang mengerikan ini, tentu tidak tumbuh dari hatimu sendiri." Kemarahan Sanakikis telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia tidak berbicara lagi. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang. Tangannya terayun deras menyambar ke arah kening Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih dengan cepat menghindar. Demikian tangan Sanakikis terayun lewat sejengkal dari kepalanya, maka kaki Gelagah Putihlah yang terayun mendatar ke arah lambung. Tetapi Sanakikis dengan tangkas pula menghindar. Bahkan kemudian setengah lingkaran ia berputar, namun dengan cepat melenting maju sambil menjulurkan tangannya menerkam wajah Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih tidak sekedar berdiri termangu-mangu. Tetapi ia pun dengan cepat pula menghindar. Dengan demikian, maka pertempuran telah kembali menyala antara kedua orang yang berilmu tinggi. Namun Sanakikis yang ingin menangkap Gelagah Putih hidup-hidup nampaknya tidak segera mempergunakan ilmu pamungkasnya. Orang itu mencoba untuk melumpuhkan perlawanan Gelagah Putih dengan serangan-serangannya yang cepat dan tenaganya yang semakin kuat. Namun ternyata bahwa Gelagah Putih masih saja dapat mengimbanginya. Tekanan-tekanan Sanakikis tidak menggoyahkan pertahanan anak muda itu. Bahkan Gelagah Putih pun mampu menyerang dengan cepat pula. Sanakikis mengumpat dengan kasar. Ia tidak mengira bahwa anak itu memiliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka Sanakikis pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya. Ia masih yakin, tanpa ilmu pamungkasnya ia akan dapat menangkap anak itu hidup-hidup. Sikap Sanakikis memang sangat menyakitkan hati Gelagah Putih. Ia menganggap bahwa Sanakikis bukan sekedar ingin membalas dendam. Tetapi Sanakikis tentu seorang yang bengis, yang senang melihat orang lain mengalami penderitaan sampai ke puncak. Ia tidak sekedar ingin membunuh lawannya, tetapi pembunuhan yang akan dilakukannya diharapkannya dapat memberikan kepuasan tersendiri pada nafsunya yang rendah. Penderitaan atas orang lain agaknya dapat memberikan hidangan jiwani yang segar baginya. Justru karena itu, maka Gelagah Putih pun semakin menjadi marah karenanya. Semakin kuat orang itu berusaha menekannya, maka Gelagah Putih pun semakin menjadi garang pula. Kemampuan Gelagah Putih mengimbangi ilmu Sanakikis telah membuat orang itu juga semakin marah. Tetapi ia benar-benar tidak ingin membunuh lawannya dalam pertempuran itu. Karena itu, maka ketika kekuatan dan kemampuannya tidak segera dapat menguasai anak muda itu, maka Sanakikis itu pun telah menarik senjatanya. Sebuah luk yang berwarna kehitam-hitaman dengan pamor yang gemerlap. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia menjadi semakin yakin bahwa Sanakikis tidak akan segera mempergunakan ilmu pamungkasnya,
justru karena ia ingin menangkapnya dan mencari kepuasan dengan penderitaannya. Namun Gelagah Putih sama sekali tidak tergetar. Ketika luuk yang kehitaman mulai berputar, maka Gelagah Putih pun telah menarik pedangnya pula. Kisana Kikis itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menggeram. Bagus anak muda. Aku ingin melihat apakah kau juga memiliki ilmu pedang yang mantap. Gelagah Putih tidak menjawab, namun ia pun telah mengangkat pedangnya pula. Ketika luuk Kisana Kikis terjulur, maka Gelagah Putih telah menangkisnya. Ternyata keduanya memang masih ingin menjajaki kemampuan dan kekuatan lawan-lawannya. Sentuhan itu memang bukan benturan yang keras. Tetapi sentuhan itu bagi keduanya merupakan bagian dari penjajagan mereka. Namun sentuhan itu pun segera disusul dengan sentuhan-sentuhan yang berikutnya. Bahkan kemudian terjadi benturan-benturan yang semakin keras. Dengan demikian, maka kedua belah pihak mulai dapat menilai lawan mereka. Kisana Kikis sekali lagi mengumpat kasar. Ternyata anak muda itu juga memiliki ilmu pedang yang mapan. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin keras. Benturan senjata yang semakin keras telah melontarkan bunga-bunga api. Sementara itu 4 orang prajurit dari pasukan khusus itu pun telah mengerahkan kemampuan mereka untuk melawan 8 orang yang mengepung mereka. Namun latihan-latihan yang berat telah membuat ke-4 orang prajurit itu memiliki ketahanan yang tinggi. Meskipun mereka harus mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka, namun mereka sama sekali tidak segera mengalami kesulitan. Tenaga mereka tidak segera menjadi susut. Yang kemudian segera menguasai lawannya adalah justru Sabung Sari. Lawannya yang berkumis tipis itu tidak menduga bahwa lawannya itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sabung Sari bukan saja seorang yang mempunyai tenaga yang kuat, tetapi ia pun terlalu tangkas bagi lawannya yang berkumis tipis itu. Dengan demikian, maka orang berkumis tipis itu tidak lagi menghiraukan perintah untuk menangkap lawannya hidup-hidup. Ia merasa bahwa sulit baginya untuk melakukannya. Karena itu, maka ia pun telah memutuskan untuk membunuh saja lawannya dengan senjatanya. Karena itu, maka orang berkumis tipis itu tidak lagi mengekang diri. Senjatanya segera berputaran dengan cepatnya. Sekali-sekali terayun menyilang ke arah dada. Tetapi kemudian berputar dan mematuk menusuk lambung. Namun Sabung Sari tidak kalah tangkasnya. Serangan-serangan itu tidak segera mampu menyentuh kulitnya. Senjata Sabung Sari pun berputaran pula. Bahkan ternyata kemampuan Sabung Sari telah membuat lawannya kadang-kadang menjadi kebingungan. Orang berkumis tipis itu berteriak marah ketika kemudian Sabung Sari justru berhasil menembus pertahanan senjatanya. Ujung senjatanya telah menyusup dan menyentuh lengan orang berkumis tipis itu. Orang itu mengumpat sejadi-jadinya. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, tetapi darah sudah mulai mengalir dari lukanya itu. Namun ia tidak dapat berbuat terlalu banyak. Lawannya memiliki kemampuan yang memang tinggi. Jika semula ia membawa lawannya keluar dari kepungan untuk dapat melumpuhkan sebelum ke-4 orang prajurit dari pasukan khusus itu, ternyata bahwa justru ia semakin lama semakin terdesak. Meskipun orang berkumis tipis itu sudah mengerahkan segenap kemampuannya, namun Sabung Sari sama sekali tidak tergetar. Ia justru semakin mendesak. Ujung pedangnya semakin menggapai-gapai kulitnya. Goresan-goresan kecil telah membekas di bagian-bagian tubuhnya. Bukan saja lengannya, tetapi pundaknya, dadanya dan lambungnya. Meskipun goresan-goresan itu hanya sekedar mengambang tipis, tetapi titik-titik keringatnya membuat goresan-goresan itu menjadi pedih. Sementara itu pakaiannya pun telah terkoyak pula di lengan, di dada, di lambung dan bahkan ikat pinggangnya hampir saja putus. Untunglah bahwa orang itu memiliki ikat pinggang kulit yang kuat, sehingga bukan perutnya lah yang terkuak. Timang pada kamusnya telah melindunginya dari goresan ujung pedang Sabung Sari. Dalam keadaan yang sulit, maka orang yang berkumis tipis itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun telah berteriak lantang kepada kawan-kawannya yang masih bertempur melawan para prajurit dari pasukan khusus itu. Hei, 2 di antara kalian, kemarilah. Jaga orang ini agar tidak melarikan dirinya. Aku akan segera membinasakannya. 8 orang yang bertempur melawan ke-4 orang prajurit dari pasukan khusus itu mendengar panggilan itu. Karena itu, maka pemimpin kelompok yang ikut bertempur bersama ke-8 orang itu telah memerintahkan 2 orang di antara mereka untuk meninggalkan kepungan. Tutup kepungan itu.
Mereka harus tetap berada di dalam, teriak pemimpin kelompok itu. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok itu justru menjadi gelisah. Ia sadar bahwa orang berkumis tipis itu ternyata tidak dapat menyelesaikan sendiri anak muda yang semula juga berada di dalam kepungan itu. Sabung Sari yang melihat dua orang yang lain berloncatan memasuki lingkaran pertempurannya, maka ia pun merasa bahwa ia akan mendapat tekanan yang lebih berat. Karena itu, maka demikian keduanya mendekat, maka pedang Sabung Sari pun telah berputar lebih cepat lagi. Namun bagaimanapun juga kehadiran kedua orang itu terasa berpengaruh juga. Sabung Sari tidak lagi dapat memusatkan perhatiannya kepada orang berkumis tipis itu. Tetapi ia harus memperhatikan pula kedua orang lawannya yang baru, yang menyerang dari arah yang berbeda. Tetapi justru karena itu, maka Sabung Sari menjadi semakin garang. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengekang diri. Pedangnya berputaran dan menyambar-nyambar. Berbeda dengan saat ia bertempur melawan seorang saja, sehingga pada saat-saat yang paling gawat bagi lawannya, justru Sabung Sari sempat menahan diri. Sementara itu, keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu justru telah kehilangan dua orang lawan. Dengan demikian, maka tekanan atas mereka pun menjadi berkurang. Jika semula keempat orang itu harus bertempur melawan 8 orang, kemudian mereka tinggal melawan 6 orang saja. Karena itulah, maka keempat prajurit dari pasukan khusus itu seakan-akan sempat bernafas, meskipun mereka masih harus mengerahkan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka. Tetapi dengan demikian, maka kepungan ke-6 orang itu terasa menjadi semakin longgar. Bahkan kadang-kadang dinding kepungan itu sempat terdesak dan mengembang. Meskipun kemudian orang-orang yang mengepung para prajurit itu berusaha untuk mempersempit kembali kepungannya, namun kepungan itu tidak terasa sangat ketat. Yang kemudian masih saja merasa kesulitan adalah orang berkumis tipis itu. Sabung Sari yang mendapat dua orang lawan baru, justru telah menjadi semakin berbahaya. Pedangnya berputar menyerang ketiga orang lawannya berganti-ganti. Namun tekanan terberat serangan Sabung Sari adalah tetap pada orang berkumis tipis itu. Tetapi orang berkumis tipis itu memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Dibantu oleh dua orang yang lain, maka ia mempunyai beberapa kesempatan yang terbuka. Karena itu, maka jika kulitnya telah terluka, maka kemudian ia justru mampu membuka serangan yang berbahaya. Ketika Sabung Sari sibuk menangkis dan menghindari serangan dari kedua lawannya yang baru, maka orang berkumis tipis itu sempat mempergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Serangannya yang mapan pada kesempatan yang tepat telah berhasil menembus pertahanan Sabung Sari. Ujung senjatanya sempat menggapai pundak anak muda itu. Sabung Sari merasakan sengatan di pundaknya. Karena itu maka ia pun telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak, menjauhi ketiga orang lawannya. Ketika kemudian terasa darah yang hangat mengalir dari lukanya, maka jantung anak muda itu bagaikan membara. "Kau bersungguh-sungguh, Kisanak," geram Sabung Sari. "Jangan menyesali kesombonganmu," jawab orang berkumis tipis itu. "Aku memang akan membunuhmu. Aku akan membuat luka arang keranjang di tubuhmu. Kemudian membiarkan kau terkapar di tepian ini sampai mati dengan sendirinya." Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sampai saat ini aku masih saja berpikir bahwa aku bertempur untuk membela diri. Tetapi jika kau memang bersungguh-sungguh akan membunuhku, apalagi dengan cara yang bengis, maka aku pun akan berlaku sebagaimana kau lakukan. Aku juga tidak akan menahan diri. Aku akan membunuhmu." Kata-kata Sabung Sari itu memang menggetarkan jantung ketiga lawannya. Tetapi bahwa orang yang berkumis tipis itu sempat melukainya, maka ia merasa bahwa ia akan dapat mengakhiri pertempuran itu bersama dengan dua orang kawannya. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, "Kau sedang berusaha untuk menyembunyikan kegelisahanmu. Kau sudah terluka. Kau tentu akan kehilangan tenaga karena darahmu yang mengalir dari lukamu. Lukamu lebih banyak dari lukaku. Jika darahku mengalir setitik, maka kau telah kehilangan darah setempurung," jawab Sabung Sari. Tetapi orang itu menjawab, "Berkumis tipis itu. Sekarang kami bertiga. Kau ternyata tidak mampu melawan kami." Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi sambil menggeram, Sabung Sari pun telah mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika kemudian Sabung Sari melangkah maju, maka gerakannya nampak semakin berat dan semakin mantap. Karena itu, maka ketiga orang lawannya itu pun menjadi semakin berhati-hati.
Sejenak kemudian, maka pedang Sabung Sari telah terjulur kembali. Ketiga orang lawannya telah bergeser menempatkan dirinya di sekitar Sabung Sari. Mereka memang berusaha untuk menyerang Sabung Sari dari arah yang berbeda. Sambil melangkah maju ke arah orang yang berkumis tipis itu, Sabung Sari menjulurkan pedangnya ke arah dada orang yang berkumis tipis itu. Tetapi orang itu sempat mengelak dengan memiringkan tubuhnya, sementara itu kawannya yang seorang dengan cepat meloncat menyerang lambung Sabung Sari. Sabung Sari bergeser menghindar, sehingga ujung senjata lawannya itu tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, lawannya yang seorang lagi telah mengayunkan pedangnya, menebas ke arah leher. Sabung Sari tidak sempat mengelak. Tetapi ia sempat mengangkat pedangnya menangkis serangan itu. Ketika benturan terjadi, maka lawannya yang seorang itu terkejut. Benturan senjatanya dengan senjata anak muda itu hampir saja merenggut senjatanya. Meskipun Sabung Sari hanya sekedar menangkis, tetapi senjata lawannya itu hampir saja terlepas dari tangannya. Telapak tangannya terasa pedih bagaikan tersentuh api. Sementara orang itu termangu-mangu, senjata Sabung Sari telah berputar. Ketika ujung pedangnya hampir saja terhunjam di perut orang itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menahannya. Kemarahannya tidak terpusat kepada orang itu, tetapi kepada orang berkumis tipis itu. Dalam keadaan yang demikian, Sabung Sari masih sempat menahan diri, sehingga pedangnya tidak benar-benar menghunjam ke dalam perut orang itu. Namun ujungnya masih juga menyentuh kulit lawannya di arah perut. Orang itu meloncat mundur. Perutnya memang terasa pedih karena goresan ujung pedang Sabung Sari, sementara keringatnya telah membasahi sekujur tubuhnya. Namun selagi Sabung Sari menahan diri untuk tidak melubangi perut lawannya, orang berkumis tipis itu telah menyerangnya dari arah samping. Sabung Sari melihat ujung senjata lawannya itu terjulur. Karena itu, maka dengan cepat ia pun meloncat menghindar. Tetapi pada saat yang bersamaan lawannya yang seorang telah menyerang pula. Karena itu, maka Sabung Sari harus melenting dengan loncatan panjang. Ia berhasil menghindari kedua serangan itu. Namun orang berkumis tipis itu dengan cepat memburunya. Demikian Sabung Sari tegak, maka serangan berikutnya telah menyambarnya. Hampir saja senjata lawannya itu menyambar keningnya. Bahkan rasa-rasanya sentuhan ujung senjata itu sudah terasa menyengat. Sabung Sari terkejut. Angin yang menyapu keningnya itu bagaikan menghembus api kemarahan di jantungnya. Karena itu, maka demikian senjata itu terayun melewati keningnya, Sabung Sari dengan cepat meloncat maju. Satu kakinya melangkah ke depan, sedangkan pedangnya terjulur lurus ke depan. Orang berkumis tipis itu tidak sempat menghindar. Selagi tangannya sedang menahan ayunan senjata yang tidak mengenai sasaran, maka pedang Sabung Sari telah terjulur menggapai dadanya. Orang berkumis tipis itu terdorong beberapa langkah surut. Pedang Sabung Sari memang tidak tertanam dalam-dalam di dadanya. Tetapi demikian ujung pedang itu mengoyak dadanya, maka darah pun memancar dari luka itu. Orang berkumis tipis itu terkejut. Namun darah yang mengalir dari lukanya itu membuat kepalanya menjadi pening. Karena itu, meskipun kemarahan dan dendam membakar jantungnya, namun matanya kemudian bagaikan menjadi berkunang-kunang. Tubuhnya menjadi semakin lemah, sehingga beberapa saat kemudian rasa-rasanya keseimbangannya menjadi goyah. Dalam pada itu, dua orang kawannya berdiri saja termangu-mangu. Orang berkumis tipis itu adalah orang terbaik selain Kisana Kikis. Karena itu, keadaan yang mencemaskan itu mengguncangkan perasaan kawan-kawannya. Sabung Sari masih berdiri tegak di tempatnya. Ia tidak segera berbuat sesuatu. Sementara orang yang dilukainya itu terjatuh pada lututnya. Sejenak kemudian barulah Sabung Sari memandang kedua orang lawannya yang lain. Keduanya menjadi berdebar-debar. Menurut perhitungan mereka, orang berkumis tipis itu adalah orang yang terkuat di antara mereka, sehingga tanpa orang itu, keduanya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan keenam orang yang bertempur melawan 4 orang prajurit dari pasukan khusus itu pun menjadi berdebar-debar pula. Mereka juga tergantung kepada kedua orang yang mereka anggap berilmu tinggi. Kisana Kikis yang mereka anggap ilmunya tidak terbatas, dan orang yang berkumis tipis itu. Ternyata orang yang berkumis tipis itu tidak mampu melawan anak muda yang mengaku pengawal tanah perdikan menoreh. Namun orang-orang itu masih berpengharapan, Kisana Kikis tentu akan segera menyelesaikan lawannya, anak muda yang juga mengaku pengawal tanah perdikan itu. Sebenarnya lah Kisana Kikis juga melihat orang berkumis itu tidak mampu mengimbangi lawannya.
Bahkan karena lukanya, ia tidak lagi mampu memberikan perlawanan. Sementara itu, kedua orang kawannya tidak mungkin akan dapat mengalahkan pengawal tanah perdikan itu. Demikian pula keenam orang yang lain. Agaknya mereka juga sulit menguasai apalagi menangkap keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu. Sehingga dengan demikian, maka akhir dari pertempuran di tepian itu akan bertumpu kepadanya. Karena itu, maka Kisana Kikis harus melepaskan niatnya untuk menangkap anak muda yang bertempur melawannya itu hidup-hidup. Ia justru harus mengalahkannya, meskipun harus membunuhnya tanpa memberi kesempatan kepada anak muda itu untuk mengakui kekalahannya dan menyesali perbuatannya. Karena itu, maka Kisana Kikis tidak menunggu lebih lama lagi. Ia tidak ingin terlambat, sehingga selain orang yang berkumis tipis, kawan-kawannya yang lain akan menjadi korban pula. Dengan demikian, maka Kisana Kikis pun segera meningkatkan kemampuannya merambah ke ilmu puncaknya. Dengan demikian maka senjata tidak lagi diperlukan karena ia akan dapat melepaskan Aji Kleret Tahun, sebagaimana dikuasai oleh Ki Tempuyung Putih yang mati sampiuh bersama Bajang bertangan baja. Gelagah Putih melihat kesiagaan orang itu. Apalagi ketika orang itu mengambil jarak untuk mendapat kesempatan untuk melepaskan ilmu puncaknya. Sementara itu Gelagah Putih tidak mau terlambat. Ia segera mempersiapkan diri. Pedangnya tidak lagi penting baginya. Dengan bekal ilmu yang ada di dalam dirinya, maka anak muda itu sudah siap beradu kemampuan dalam tataran tertinggi. Sebenarnya lah bahwa Kisana Kikis tidak mau menunda lebih lama lagi, karena kecemasannya melihat kawan-kawannya. Meskipun ia merasa bahwa ia masih mempunyai kesempatan untuk menangkap Gelagah Putih hidup-hidup, namun ia masih memerlukan waktu. Sementara itu keadaan kawan-kawannya menjadi sangat gawat. Ketika Sabung Sari menyadari keadaan seluruh medan itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri pula. Ia tidak lagi menghiraukan kedua orang lawannya yang lain. Tetapi ia justru memperhatikan Gelagah Putih. Ia sadar bahwa Kisana Kikis telah siap untuk melepaskan ilmu puncaknya, sementara Gelagah Putih pun telah bersiap-siap pula. Karena itu, maka Sabung Sari tidak mau mengalami kenyataan yang sangat pahit baginya dan kawan-kawannya. Meskipun ia yakin akan kemampuan Gelagah Putih, namun jika terjadi sesuatu atas anak muda itu, maka ia tidak boleh menjadi lengah. Karena itu, maka perhatian Sabung Sari segera ditujukan kepada Kisana Kikis dan Gelagah Putih yang masing-masing telah mempersiapkan diri. Menurut perhitungan Sabung Sari, jika Gelagah Putih gagal melawan ilmu Kisana Kikis yang nampaknya telah benar-benar masak itu, maka ia tidak boleh terlambat. Sebelum Kisana Kikis sempat menyiapkan dirinya untuk melepaskan serangan berikutnya, maka ia harus mendahuluinya, menyerang dengan cepat. Ia harus melepaskan serangan dengan sorot matanya berlandaskan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada padanya. Setelah Sabung Sari merasa terbebas dari hambatan-hambatan di dalam dirinya, maka kemampuan ilmu pamungkasnya menjadi semakin tinggi. Karena itu, maka Sabung Sari telah meninggalkan kedua lawannya yang termangu-mangu, justru mendekati arena pertempuran antara Kisana Kikis dan Gelagah Putih. Namun Sabung Sari menyadari bahwa Gelagah Putih tentu tidak ingin pertempuran itu dicampurinya, apapun akibatnya. Dalam pada itu, kedua orang lawan Sabung Sari pun menjadi heran bahwa Sabung Sari justru telah meninggalkan mereka. Sementara itu, pertempuran antara keempat prajurit dari pasukan khusus melawan keenam orang kawan-kawan mereka itu masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata pemimpin kelompok pengikut Kisana Kikis itu ternyata tidak cepat tanggap akan suasana. Karena Sabung Sari meninggalkan kedua orang lawannya, pemimpin kelompok itu mengira bahwa Sabung Sari akan bertempur bersama Gelagah Putih yang mengalami kesulitan. Sehingga dengan demikian, maka ia pun telah berteriak memanggil keduanya untuk bergabung kembali ke dalam kelompoknya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka juga tidak mengerti kenapa Sabung Sari membebaskannya. Keduanya menduga bahwa Sabung Sari melihat kelemahan Gelagah Putih sehingga dengan tergesa-gesa ia harus membantunya. Karena itu, maka keduanya pun tidak berpikir panjang lagi. Ketika mereka mendengar perintah pemimpin kelompoknya, maka keduanya dengan tergesa-gesa telah bergabung kembali bersama keenam kawannya melawan keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu. Sebenarnya lah bahwa keempat orang prajurit itu juga tidak mengerti kenapa Sabung Sari tergesa-gesa mendekati Gelagah Putih, meskipun mereka melihat bahwa Gelagah Putih tidak sedang terdesak. Namun mereka pun melihat sesuatu yang nampak lebih bersungguh-sungguh pada tatanan gerak Kisana Kikis. Kisana Kikis memang tidak mau terlambat.
Karena itu, maka ketika ia melihat Sabung Sari mendekatinya, maka niatnya untuk membinasakan Gelagah Putih seakan-akan justru telah dipacu. Jika anak muda yang berhasil mengalahkan orang yang berkumis tipis itu ikut campur, mungkin ia harus menunda pelepasan ilmu pamungkasnya, karena ia harus mencari kesempatan baru. Dengan demikian, maka Kisana Kikis itu pun segera memusatkan nalar budinya. Mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya dalam ungkapan ilmu pamungkasnya. Aji Kleret Tahun. Namun pada saat yang bersamaan, Gelagah Putih pun telah menghimpun kemampuannya pula dilambari segenap ilmu yang pernah diserapnya dari guru-gurunya. Karena itu, ketika Kisana Kikis menghentakkan tangannya, kemudian dengan telapak tangannya yang menakub mulai berputar, maka Gelagah Putih pun telah siap untuk melawan ilmu Kisana Kikis yang dahsyat itu. Dalam sekejap maka udara pun mulai berputar. Pusaran udara yang mengangkat pasir dan kerikil tepian itu akan menjadi semakin besar dan semakin kuat, sehingga akan dapat mengangkat tubuh sasarannya dan membantingnya dari ketinggian di batas penglihatan. Dengan menghentakkan ilmunya, maka pusaran udara itu menjadi semakin cepat dan semakin keras, melampaui kerasnya angin puting beliung. Namun Gelagah Putih tidak menunggu diangkat dan dibanting di atas batu-batu pada sehingga menjadi berkeping-keping, atau justru tubuhnya bertahan namun ia tidak segera mati, sebagaimana dikatakan oleh Kisana Kikis. Karena itu, demikian angin pusaran yang masih saja dihembuskan oleh Aji Kleret Tahun itu menjadi semakin dahsyat, siap menelannya dan mengangkatnya ke udara, maka Gelagah Putih telah melontarkan ilmunya pula. Dengan mengacukan tangannya serta membuka telapak tangannya menghentak ke arah angin pusaran yang seakan-akan tumbuh dari dalam pasir tepian dan merambat dengan cepat ke arahnya itu, Gelagah Putih telah melepaskan ilmu puncaknya. Demikianlah, satu benturan ilmu telah terjadi. Dua kekuatan yang jarang ada tandingnya. Tepian Kali Praga itu telah diguncang oleh dua kekuatan ilmu yang beradu. Seakan-akan telah terjadi ledakan yang dahsyat. Pasir yang memang telah mulai terangkat itu menghambur ke udara. Tetapi tidak karena putaran ilmu puncak Kisana Kikis. Tetapi justru karena benturan yang telah terjadi. Dua kekuatan yang berbenturan itu memang telah memantul ke arah kedua orang yang melontarkannya. Terasa dada mereka memang berguncang. Kisana Kikis terdorong beberapa langkah surut, sebagaimana Gelagah Putih. Namun ternyata bahwa kekuatan tenaga dalam yang mendorong melontarkan kekuatan ilmu mereka memang tidak sama. Gelagah Putih yang meskipun masih muda namun telah ditempa oleh kedua orang gurunya, serta landasan yang kokoh yang diberikan oleh Raden Rangga dengan cara yang tidak dimengerti oleh Gelagah Putih sendiri, serta latihan-latihan dan pengalaman yang luas, ternyata mampu mengatasi kedahsyatan ilmu Kisana Kikis, seorang yang telah matang menguasai ilmunya. Namun ilmu yang berpijak pada landasan yang kokoh dan berakar dalam diri Kisana Kikis itu masih belum mampu mengimbangi kekuatan ilmu Gelagah Putih. Karena itu, maka keadaan Kisana Kikis ternyata jauh lebih buruk dari keadaan Gelagah Putih. Namun ternyata Kisana Kikis tidak segera menyerah. Meskipun dadanya terasa bagaikan pecah, tetapi ia masih mencoba untuk menghimpun kekuatannya yang tersisa. Sekali lagi ia mengatupkan telapak tangannya dan memutarnya. Kisana Kikis masih ingin menyerang sekali lagi dengan ilmu puncak yang dimilikinya. Namun Gelagah Putih tanggap pula. Sementara itu, kemarahan anak muda itu tidak dapat lagi dikekangnya. Ketika ia melihat Kisana Kikis mempersiapkan serangan berikutnya, maka Gelagah Putih pun telah siap melakukannya pula. Bahkan Gelagah Putih tidak lagi menunggu. Justru pada saat Kisana Kikis siap melontarkan ilmunya, maka Gelagah Putih telah melakukannya. Ia telah menghentakkan tangannya dengan telapak tangan yang terbuka menghadap ke arah lawannya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kekuatan ilmu Gelagah Putih telah terlepas dari sarangnya, menyambar tubuh Kisana Kikis yang juga sudah bersiap untuk menyerang. Tetapi Kisana Kikis terlambat sekejap. Selain kekuatan tenaganya yang sudah menyusut, maka keadaannya telah menuntut persiapan sedikit lebih lama dari sebelumnya, saat tenaganya masih utuh. Keterlambatannya itu telah menimbulkan akibat yang sangat parah. Pada saat Kisana Kikis melepaskan ilmunya, maka kekuatan ilmu Gelagah Putih telah menerpanya. Sekali lagi terjadi benturan ilmu. Tetapi keadaannya tidak seimbang. Selain kelambatannya yang sekejap, Kisana Kikis pun tidak lagi berada dalam puncak kemampuan dan kekuatannya. Dengan demikian maka benturan ilmu itu menjadi tidak seimbang, sehingga akibatnya menjadi sangat parah bagi Kisana Kikis.
Dengan kerasnya Kisana Kikis telah terlempar dan terbanting jatuh. Meskipun ia jatuh di pasir tepian, tetapi sebenarnya lah bahwa hentakan ilmu Gelagah Putih seakan-akan telah meremas isi dadanya. Kisana Kikis sempat mengaduh sesaat. Kemudian menggeliat sambil menggeretakkan giginya. Dari sela-sela bibirnya telah menitik darah. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Sementara itu, Sabung Sari di luar sadarnya telah melangkah mendekatinya. Dipandanginya tubuh Kisana Kikis yang terbaring diam. Selagi Gelagah Putih dan Sabung Sari termangu-mangu, maka tiba-tiba saja mereka dikejutkan teriakan para prajurit dari pasukan khusus hampir berbareng. "Jangan lari!" Tetapi kedelapan orang pengikut Kisana Kikis itu serentak telah melarikan diri. Ketika mereka melihat orang berkumis tipis itu terbaring diam sambil mengerang, maka orang-orang itu sudah menjadi gelisah. Apalagi ketika mereka melihat Kisana Kikis dapat dikalahkan oleh anak muda dari tanah perdikan menoreh itu. Maka rasa-rasanya mereka benar-benar menjadi berputus asa. Karena itu, dengan isyarat yang mereka pahami, pemimpin kelompok itu memerintahkan agar orang-orangnya melarikan diri dari medan. Serentak kedelapan orang itu berhasil meninggalkan lawan-lawan mereka. Dengan tangkasnya mereka meloncat memanjat tebing tanpa menghiraukan kuda-kuda mereka lagi, karena mereka tidak akan sempat melepaskan tali pengikatnya kemudian meloncat naik. Karena itu, maka mereka telah melarikan diri memencar justru di atas tanah berbatu-batu padas. Namun keempat prajurit dari pasukan khusus itu tidak membiarkan lawan-lawan mereka lepas. Karena itu, maka mereka pun telah meloncat memburu mereka. Tetapi para pengikut Kisana Kikis itu mendapat kesempatan lebih dahulu melangkah saat mereka melarikan diri. Karena itu, maka mereka sempat mengambil jarak beberapa langkah. Tetapi para prajurit itu juga tidak ingin melepaskan lawan-lawan mereka, sehingga karena itu mereka pun telah mengerahkan kemampuan mereka untuk mengejar lawan-lawan mereka. Tetapi para prajurit itu hanya dapat menangkap 3 orang di antara mereka, sementara 5 orang yang lain meloloskan diri dengan berlari di sepanjang tebing berbatu-batu padas. Demikianlah, maka di tepian itu telah terbaring seorang yang terluka parah, dengan seorang yang ternyata tidak dapat lagi bertahan untuk hidup. Daya tahan Kisana Kikis tidak mampu mengatasi luka dalam yang parah karena serangan ilmu puncak Gelagah Putih. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Sabung Sari masih berdiri termangu-mangu di tepian. Ketika Gelagah Putih melihat darah pada pakaian Sabung Sari, maka ia pun bertanya, "Kau terluka?" "Iya," jawab Sabung Sari. "Tetapi tidak berpengaruh. Kau harus mengobati lukamu agar darahnya tidak menitik lagi. Meskipun luka itu tidak dalam, tetapi jika darahnya terus saja mengalir, maka akan berakibat buruk." Sabung Sari mengangguk kecil. Namun kemudian katanya, "Darah agaknya tidak mengalir lagi. Luka itu tidak seberapa." Gelagah Putih pun tidak sempat menjawab lagi. Para prajurit pun telah kembali sambil membawa 3 orang tawanan. "Apa yang akan kita lakukan kemudian?" bertanya prajurit yang tertua. "Kita tentu tidak akan membawa orang-orang ini ke Mataram sekarang juga." "Ya." Gelagah Putih mengangguk. Setelah merenung sejenak, maka ia pun berkata, "Kita harus menghubungi padukuhan terdekat. Kita memanggil para pengawal untuk membawa tubuh Kisana Kikis ke padukuhan. Juga orang yang terluka, dan para tawanan. Sementara kita melanjutkan perjalanan ke Mataram." "Aku memerlukan baju yang lain," desis Sabung Sari. "Pergilah ke padukuhan bersama 2 orang prajurit untuk memanggil para pengawal," berkata Gelagah Putih. "Kau juga akan mendapatkan pakaian di padukuhan itu." "Kau juga memerlukan pakaian yang lain," berkata Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Tolong, pinjam pakaian salah seorang pengawal di samping pakaian yang kau perlukan." Demikianlah, maka Sabung Sari bersama 2 orang prajurit dari pasukan khusus itu pergi ke padukuhan terdekat. Para pengawal akan membawa korban yang jatuh di pertempuran itu sambil membawa para tawanan pula. "Ingat, orang berkumis tipis itu sangat berbahaya," berkata Gelagah Putih. "Para pengawal harus mengetahui, meskipun ia sedang terluka sekarang." Untuk beberapa saat Gelagah Putih dan kedua orang prajurit dari pasukan khusus menunggu di tepian. Sementara itu di seberang, semakin banyak orang yang berdiri di tepian untuk melihat apa yang telah terjadi. Namun mereka masih belum berani menyeberang.
Sementara orang-orang yang akan turun di tepian sebelah barat Kali Praga terpaksa menunggu dari jarak yang jauh. Sementara itu, Gelagah Putih ternyata tidak membiarkan orang berkumis tipis itu kehabisan darahnya. Kecuali mereka berkewajiban untuk membantu sesamanya meskipun orang itu dapat dianggap sebagai lawan, Gelagah Putih juga berkepentingan agar orang itu tetap hidup untuk dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Sedangkan para prajurit dari pasukan khusus yang tinggal, menjaga 3 orang yang terperangkap. Ketiganya duduk di atas pasir tepian dengan kepala tunduk. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendengar derap kaki kuda. Sekelompok pengawal berkuda telah datang bersama Sabung Sari dan 2 orang prajurit berkuda dari pasukan khusus yang menyertainya. Kepada para pengawal itu Gelagah Putih menyerahkan tubuh Kisana Kikis serta para tawanan termasuk orang yang terluka itu. "Tolong, rawat orang yang terluka itu. Kami masih memerlukannya," berkata Gelagah Putih. Pemimpin pengawal itu mengangguk sambil menjawab. "Baiklah. Kami akan membawa mereka ke padukuhan. Kau harus membuat laporan kepada Ki Gede segera," berkata Gelagah Putih kemudian. Lalu katanya pula, "Hati-hati dengan orang yang terluka itu." "Ya," jawab pemimpin pengawal itu. "Tadi Kakang Sabung Sari juga sudah memberikan pesan." "Baiklah. Kami akan meneruskan perjalanan ke Mataram," berkata Gelagah Putih pula. Dalam pada itu, maka Sabung Sari telah mendapat pula selembar baju buat dirinya sendiri dan selembar baju buat Gelagah Putih, agar pakaian mereka yang kusut, kotor, koyak dan bernoda darah tidak menarik perhatian sepanjang perjalanan mereka. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih, Sabung Sari dan keempat prajurit dari pasukan khusus itu telah meloncat ke kuda masing-masing. Namun Sabung Sari terkejut melihat Gelagah Putih tidak sekaligus dapat langsung duduk di punggung kudanya itu. Bahkan kemudian Sabung Sari melihat keringat yang masih membasah di kening anak muda itu. "Gelagah Putih," desis Sabung Sari. "Apakah kau baik-baik saja?" "Aku tidak apa-apa," sahut Gelagah Putih. "Kau nampak pucat," berkata Sabung Sari kemudian. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat ingkar bahwa benturan ilmu yang terjadi telah membuat dadanya terasa sakit. Meskipun masih dapat diatasi oleh daya tahannya, namun Gelagah Putih tidak dapat mengesampingkan begitu saja. Sehingga pengaruhnya masih dapat dilihat Sabung Sari. Tetapi keadaan Gelagah Putih masih cukup baik untuk melanjutkan perjalanannya. Karena itu, maka katanya, "Dalam waktu singkat, aku akan mengatasi sepenuhnya. Jika kita sudah mulai melanjutkan perjalanan, maka angin yang segar akan menyegarkan tubuhku lagi." Sabung Sari tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian sudah bersiap pula di punggung kudanya. Gelagah Putih, Sabung Sari dan para prajurit itu sepakat untuk naik kembali ke atas tanggul dan menyusuri jalan yang sejajar dengan Kali Praga untuk menyeberang di penyeberangan yang lain. Di penyeberangan sebelah utara itu rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan rakit, karena masih belum berani mendekati tepian di sisi barat itu. Sepeninggal Gelagah Putih, Sabung Sari dan para prajurit itu, maka para pengawal dari padukuhan terdekat telah menjadi sibuk. Mereka membawa tubuh Kisana Kikis, orang yang terluka serta 3 orang tawanan ke padukuhan mereka. Mereka bukan saja harus menjaga para tawanan, tetapi juga harus merawat orang berkumis tipis yang terluka itu. Baru setelah para pengawal itu pergi, maka perlahan-lahan orang-orang yang menunggu di kejauhan itu berani mendekat. Bahkan 1-2 orang mencoba untuk bertanya kepada para pengawal, apa yang telah terjadi. Dengan singkat seorang pengawal menjawab. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang telah menyerang tanah perdikan itu beberapa hari yang lalu. Orang-orang itu masih akan bertanya lebih lanjut, tetapi pengawal itu tidak berhenti. Dalam pada itu Gelagah Putih, Sabung Sari dan keempat prajurit dari pasukan khusus itu berpacu menyusuri jalan menuju ke tempat penyeberangan yang lain. Sabung Sari yang melihat keadaan Gelagah Putih, berkuda dekat di sebelah anak muda itu. Namun seperti yang dikatakan Gelagah Putih, bahwa angin yang segar telah membuat tubuhnya menjadi lebih segar. Demikianlah, beberapa saat kemudian, berenam mereka telah melintasi Kali Praga. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Mataram. Di Mataram, para prajurit itu akan langsung memberikan laporan terperinci tentang keadaan tanah perdikan menoreh, sementara Gelagah Putih dan Sabung Sari menuju ke rumah Ki Ranggawibawa. Semakin dekat dengan pusat pemerintahan Mataram, maka keadaan Gelagah Putih menjadi semakin baik.
Wajahnya tidak terlalu pucat lagi. Meskipun sekali-sekali Gelagah Putih masih menyapu keringat di keningnya, namun dadanya terasa menjadi semakin longgar. Perlahan-lahan daya tahan Gelagah Putih berhasil mengatasi nyeri di dadanya, sehingga ketika mereka mendekati pintu gerbang kota, maka tidak ada kesan lagi bahwa Gelagah Putih baru saja membenturkan ilmunya dengan orang yang berilmu tinggi. Namun yang ada dalam keadaan sebaliknya adalah Sabung Sari. Luka-luka Sabung Sari memang tidak begitu gawat, karena hanya luka di permukaan. Bahkan seolah-olah sudah tidak terasa lagi. Tetapi kegelisahan telah bergejolak di hatinya. Semakin dekat jarak, terasa jantungnya berdebar semakin cepat. Ia semakin menyadari bahwa jika ia pergi ke rumah Ki Ranggawibawa, maka itu berarti bahwa ia akan bertemu dengan Raras. Mudah-mudahan gadis itu tidak ada di rumah, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Tetapi Sabung Sari tahu bahwa Raras pernah mengalami goncangan perasaan yang tentu masih membekas, sehingga gadis itu tentu jarang keluar rumahnya jika tidak mempunyai keperluan yang sangat penting. Karena itulah, maka Sabung Sari merasa bahwa perjalanan itu menjadi semakin tegang. Keringatnya lah yang kemudian mulai mengalir di keningnya. Tidak seorang pun yang mengetahui keadaan Sabung Sari. Namun ketika mereka mendekati pintu gerbang dan mulai memperlambat kuda mereka, maka Gelagah Putih pun berdesis sambil berpaling ke arah Sabung Sari. Kita akan segera memasuki pintu gerbang. Kita akan segera berpisah dengan para prajurit. Kita harus berjanji, di mana kita menunggu mereka. Kita akan menyusul mereka, sahut Sabung Sari. Atau kita menunggu mereka di rumah Ki Ranggawibawa? Tidak, sahut Sabung Sari singkat. Gelagah Putih yang sebelumnya tidak begitu menghiraukan keadaan Sabung Sari karena ia masih saja membayangkan kerusuhan yang setiap saat dapat timbul di tanah perdikan Menoreh, mulai memperhatikannya. Ada sesuatu yang lain pada anak muda itu. Ia tampak menjadi sangat gelisah. Namun Gelagah Putih segera menyadari apa yang telah terjadi dengan Sabung Sari dalam hubungannya dengan Raras dan Wacana. Karena itu, maka ia pun segera mengerti kenapa Sabung Sari menjadi gelisah. Agaknya ia memang merasa sangat segan pergi ke rumah Raras, apalagi setelah pengakuan Wacana bahwa Raras memang menaruh perhatian terhadap Sabung Sari. Untuk beberapa saat Sabung Sari justru berdiam diri. Namun, demikian mereka memasuki pintu gerbang, maka ia pun berdesis. Pada saat seperti ini, Ki Ranggawibawa tentu tidak berada di rumah. Apakah tidak sebaiknya kita pergi ke tempatnya bertugas? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Mereka sudah terhambat untuk waktu yang terhitung agak lama di tepian, sehingga meskipun mereka berangkat pagi-pagi, tetapi saat mereka memasuki gerbang kota, hari sudah terlalu siang, bahkan setelah matahari turun di sisi barat langit. Karena itu, maka agaknya Ki Ranggawibawa memang tidak berada di rumah, kecuali jika memang ia tidak sedang bertugas. Selain pertimbangan itu, maka Gelagah Putih pun mengerti bahwa Sabung Sari berusaha untuk menghindari sebuah pertemuan dengan Raras. Karena itu, maka Gelagah Putih berkata, "Baiklah Kakang. Kita akan mencari Ki Ranggawibawa di tempatnya bertugas. Baru jika Ki Rangga tidak berada di tempat tugasnya, maka kita akan singgah di rumahnya. Bukankah kita sudah tahu di mana Ki Ranggawibawa bertugas? Asal ia belum dipindahkan ke tempat tugas yang lain." Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sabung Sari merasa seakan-akan ia telah terlepas dari kegelisahan yang mencengkam jantungnya sejak ia menyeberangi Kali Praga. Demikianlah, maka bersama para prajurit itu Gelagah Putih menyusuri jalan kota. Namun beberapa saat kemudian, para prajurit itu pun memberitahukan bahwa mereka akan berbelok untuk memberikan laporan tentang peristiwa di Tanah Perdikan. "Bukankah kalian akan pergi ke rumah Ki Ranggawibawa?" bertanya salah seorang di antara keempat prajurit itu, yang kebetulan sudah mengetahui rumah Ki Ranggawibawa. Tetapi Gelagah Putih menjawab, "Kami memang akan menemuinya. Tetapi tidak di rumahnya. Bukankah di saat seperti ini Ki Ranggawibawa berada di tempat tugasnya?" Para prajurit itu menengadahkan wajahnya. Seorang di antara mereka berkata, "Atau malahan sudah pulang dari tempat tugasnya?" "Belum." Sabung Sarilah yang menyahut. "Jika kita cepat-cepat ke tempat tugasnya, maka aku kira Ki Rangga masih ada di sana sekarang." "Baiklah," jawab salah seorang prajurit itu. "Tetapi di mana kita bertemu nanti?" Sebelum Gelagah Putih menjawab, Sabung Sarilah yang lebih dahulu berkata, "Di rumah Ki Lurah Beranjangan."
Tetapi Ki Lurah berada di tanah perdikan, jawab prajurit itu. Tidak apa-apa. Kami sudah terbiasa datang ke rumah yang kosong itu. Bukankah kalian sudah mengetahui letak rumah itu? Gelagah Putih hanya dapat menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak ingin mengecewakan Sabung Sari. Karena itu, ia tidak mengusulkan apa-apa. Namun demikian, para prajurit itu masih juga memandangi Gelagah Putih. Seorang di antara mereka bertanya, "Apakah kita akan bertemu di rumah Ki Lurah Beranjangan?" "Ya," jawab Gelagah Putih, karena ia tidak dapat berkata lain. Menjelang sore, agar kita tidak terlalu kemalaman di perjalanan kembali ke tanah perdikan. Demikianlah, maka mereka berpisah. Keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu telah langsung memberikan laporan tentang peristiwa yang terjadi di tanah perdikan Menoreh, sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih menuju ke tempat tugas Ki Rangga Wibawa. Ternyata perhitungan Sabung Sari benar. Ki Rangga masih berada di tempat tugasnya, meskipun ia sudah bersiap-siap untuk pulang. Kedatangan Gelagah Putih dan Sabung Sari memang mengejutkan. Karena itu, maka dengan wajah yang nampak gelisah, Ki Rangga mempersilahkan Gelagah Putih dan Sabung Sari duduk. Ki Rangga yang segera ingin tahu apa yang terjadi itu tidak sempat mempertanyakan keselamatan kedua anak muda itu, apalagi keluarga di tanah perdikan Menoreh. Yang ia ketahui adalah bahwa wacana pergi ke tanah perdikan Menoreh tanpa menyebut kepentingannya. Wacana hanya sekedar ingin melihat-lihat. Apakah Angger berdua membawa berita penting bagi keluarga kami? Bukankah wacana ada di tanah perdikan Menoreh? Bertanya Ki Rangga. Iya, Ki Rangga, jawab Gelagah Putih. Ia sudah terlalu lama pergi. Kami tidak tahu pasti untuk apa ia pergi ke tanah perdikan Menoreh, karena ia tidak mengatakan sesuatu. Bahkan rasa-rasanya ia tidak terbuka mengatakan bahwa ia pergi ke tanah perdikan Menoreh, berkata Ki Rangga kemudian. Lalu katanya pula, ia sudah terlalu lama tidak pulang, sehingga kami menjadi gelisah karenanya. Bukankah ia benar-benar pergi ke tanah perdikan Menoreh, dan sekarang masih berada di sana? Tetapi kenapa wacana tidak pulang bersama Angger berdua? Atau wacana telah berada di rumah? Wacana memang pergi ke tanah perdikan Menoreh, Ki Rangga. Ia sekedar ingin melihat-lihat keadaan tanah perdikan itu, karena ketika ia datang sebelumnya ia tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat lebih banyak. Lalu sekarang? Apakah ia langsung pulang? Desak Ki Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya. Sekilas ia berpaling kepada Sabung Sari yang justru menundukkan kepalanya. Ki Rangga menjadi semakin gelisah. Karena itu, maka ia pun kemudian mendesaknya lagi. Apa yang terjadi, Nger? Ki Rangga, desis Gelagah Putih. Kami mohon maaf, bahwa kami datang untuk memberitahukan sesuatu yang tidak diharapkan. Apakah wacana melakukan suatu perbuatan jahat di tanah perdikan Menoreh? Bertanya Ki Rangga Wibawa. Tidak. Sama sekali tidak Ki Rangga, jawab Gelagah Putih dengan serta-merta. Tetapi kami di tanah perdikan memang mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan. Wajah Ki Rangga menjadi semakin tegang. Sementara itu, dengan hati-hati Gelagah Putih menceritakan apa yang telah terjadi di tanah perdikan Menoreh. Wacana telah berusaha membantu kami yang saat itu memang mengalami kesulitan, berkata Gelagah Putih. Namun ternyata ia mendapat lawan yang memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang bahkan kemudian berhasil lolos dari tangan kami. Ki Rangga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya. Apakah keadaannya gawat sekali? Kami sedang berusaha Ki Rangga, jawab Gelagah Putih. Segala upaya telah kami lakukan. Mudah-mudahan kami berhasil. Kami berpengharapan karena wacana justru mampu bertahan beberapa hari. Keadaannya nampaknya tidak menjadi semakin buruk. Ki Rangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata. Kasihan wacana. Ia masih sedang tumbuh. Kehadirannya sangat berarti bagi kami. Tetapi sayang, bahwa wacana sendiri mengalami kesulitan agak parah, sahut Gelagah Putih, yang juga menceritakan bahwa Rara Wulan juga terluka cukup parah. Bahkan Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan beberapa orang lainnya. Namun keadaan wacana memang paling gawat. Kapan Angger berdua akan kembali ke tanah perdikan? Bertanya Ki Rangga. Nanti Ki Rangga, jawab Gelagah Putih. Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya.
Sebenarnya aku juga ingin pergi untuk melihat keadaan Wacana. Tetapi tentu tidak hari ini. Mungkin besok aku akan menyusul ke Tanah Perdikan Menoreh. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Meskipun ragu-ragu, ia terpaksa mengatakan justru untuk kepentingan Kirangga. Tetapi keadaan Tanah Perdikan masih belum tenang sepenuhnya. Karena itu jika Kirangga pergi ke Tanah Perdikan, sebaiknya Kirangga tidak sendiri. Kirangga termangu-mangu sejenak. Sementara itu Gelagah Putih dan Sabung Sari menjadi berdebar-debar, bahwa Kirangga menjadi tersinggung karenanya. Namun untunglah bahwa Kirangga dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu, maka katanya, aku akan membawa 1-2 orang kawan. Juga agar ada yang diajak berbincang-bincang di sepanjang perjalanan. Baiklah Kirangga, besok kami menunggu kedatangan Kirangga Wibawa di Tanah Perdikan Menoreh, berkata Gelagah Putih. Gelagah Putih dan Sabung Sari tidak terlalu lama di tempat tugas Kirangga Wibawa. Mereka pun kemudian telah minta diri untuk menemui keempat prajurit dari pasukan khusus dari Tanah Perdikan. Aku persilahkan kalian singgah sebentar di rumah. Kirangga mempersilahkan. Gelagah Putih memang menjadi ragu-ragu. Tetapi Sabung Sarilah yang kemudian menjawab. Kami sepakat untuk segera kembali, Kirangga. Keadaan Tanah Perdikan memang belum tenang benar. Tetapi kalian telah sampai di Mataram, sahut Kirangga. Namun Sabung Sari tetap merasa keberatan. Katanya, kami mohon maaf Kirangga. Kami harus segera kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Rasa-rasanya seperti meninggalkan seorang bayi di tepian kolam yang dalam. Kirangga tidak dapat menahan mereka. Apalagi kemudian Gelagah Putih pun kemudian berkata, beberapa orang saudara kami masih terbaring di pembaringan karena luka-luka mereka. Karena itu, kami harus segera berada di Tanah Perdikan kembali. Kirangga Wibawa mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, baiklah. Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari itu pun segera meninggalkan Kirangga di tempat kerjanya. Namun ia pun sudah berkemas-kemas pulang. Karena itu, demikian Gelagah Putih dan Sabung Sari meninggalkannya, maka ia pun segera kembali pulang pula. Demikian ia sampai di rumah, maka Kirangga pun telah menceritakan kedatangan Gelagah Putih dan Sabung Sari di tempat tugasnya. Dengan hati-hati Kirangga Wibawa pun menceritakan pula peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Juga yang terjadi atas Wacana. Bagaimana dengan Kakang Wacana? Bertanya Raras dengan sangat cemas. Kakakmu terluka Raras. Tetapi ia sudah mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Orang-orang di Tanah Perdikan Menoreh masih tetap berpengharapan bahwa Wacana akan dapat sembuh. Meskipun keadaan belum membaik, tetapi setelah lewat beberapa hari, keadaannya tidak bertambah buruk. Wajah Raras tiba-tiba menjadi pucat. Keringatnya mengalir di punggungnya, sehingga bajunya menjadi basah. Dengan suara yang bergetar ia berkata, tetapi, apakah Kakang Wacana akan dapat tertolong? Kita semuanya berharap demikian, jawab Kirangga Wibawa, yang kemudian berkata, besok aku akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk melihat keadaannya. Aku ikut ayah, minta Raras dengan serta-merta. Kecemasannya tentang nasib kakaknya telah mengaburkan segala penalarannya. Ia tidak lagi ingat, bahwa di Tanah Perdikan Menoreh ada seorang anak muda yang bernama Sabung Sari. Tetapi permintaan Raras itu mengejutkan ayah ibunya. Dengan nada dalam ayahnya berkata, Raras, ketika aku menyatakan bahwa besok aku akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, Gelagah Putih memperingatkan aku agar aku tidak pergi sendiri. Maksudnya agar aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh bersama 1-2 orang prajurit, karena di Tanah Perdikan Menoreh masih berkeliaran orang-orang yang luput dari penangkapan, namun masih mendendam. Sehingga mereka akan dapat berbuat kerusuhan dan kekacauan di Tanah Perdikan. Apakah ayah akan pergi sendiri? Bertanya Raras. Memang tidak. Aku akan mengajak 2 orang prajurit bersamaku besok, jawab ayahnya. Jika demikian, maka aku benar-benar akan ikut. Bukankah ayah dan kedua orang prajurit itu dapat melindungi aku? Berkata Raras pula. Raras, berkata ayahnya. Kau sudah pernah mengalami betapa pahitnya berhubungan dengan orang-orang yang berniat jahat itu. Apalagi orang-orang yang sedang berputus asa,
Seperti sisa-sisa orang-orang yang disebut Gelagah Putih sebagai orang perkemahan, karena mereka membuat perkemahan di balik pebukitan menoreh. Mereka akan menjadi liar dan buas. Apalagi terhadap seorang perempuan. Aku akan membawa keris, ayah. Jika aku harus jatuh lagi ke tangan orang-orang yang jahat itu, maka aku akan membunuh diri. Raras. Bunuh diri bukan satu perbuatan yang pantas dianjurkan. Karena itu, yang terbaik bagimu adalah tetap tinggal di rumah bersama ibumu. Aku akan minta 2 orang prajurit menjaga rumah ini, jika masih dibayangi oleh perbuatan orang-orang jahat itu. Tidak ayah, jawab Raras. Aku akan ikut ayah. Raras, berkata ibunya kemudian. Sebaiknya kau memang berada di rumah saja bersama ibu. Bukankah kau dapat membayangkan, jika yang menganjurkan kepada ayahmu untuk membawa 1-2 orang kawan adalah orang tanah perdikan menoreh sendiri? Tetapi Raras menggeleng. Ia sudah bertekad untuk ikut bersama ayahnya ke tanah perdikan menoreh. Dengan nada tinggi ia berkata, apapun yang akan terjadi, aku ingin ke tanah perdikan menoreh. Aku tidak mau menyesal bahwa aku tidak dapat bertemu dengan Kakang Wacana. Kita semuanya berharap bahwa Kakang Wacana akan sembuh dan pulih kembali. Tetapi jika ia sekarang dalam keadaan gawat, maka aku harus menengoknya. Ternyata Kirangga dan Nyirangga tidak dapat mencegah niat Raras. Meskipun keduanya sudah memahami sifat anak gadisnya yang keras, tetapi saat itu Raras benar-benar tidak mau mengurungkan niatnya. Hatinya menjadi sekeras batu. Karena itu, maka Kirangga Wibawa pun berkata, apa boleh buat? Aku akan membawa 4 orang bersamaku, justru karena Raras akan ikut serta. Tetapi perjalanan kami akan menjadi lama sekali, karena bersama Raras kami harus berjalan kaki. Ibunya menarik napas dalam-dalam. Raras memang tidak terbiasa bepergian dengan naik kuda. Sehingga karena itu, maka perjalanan ke tanah perdikan menoreh harus ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi jika itu sudah dikehendaki, maka perjalanan itu akan ditempuhnya juga. Sore itu Kirangga telah menghubungi kawan yang bertugas di tempat yang sama untuk memberitahukan bahwa esok ia tidak dapat pergi ke tempat tugasnya. Bahkan mungkin untuk 3 hari lamanya, karena Kirangga akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Bahkan Kirangga telah minta izin pula untuk minta bantuan 4 orang prajurit yang terpilih, untuk bersamanya ke tanah perdikan esok pagi-pagi. Demikianlah, maka Kirangga telah bersiap-siap untuk berangkat dini hari agar mereka tidak kepanasan terlalu lama di perjalanan. Sementara itu, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah meninggalkan Mataram bersama 4 orang prajurit dari pasukan khusus yang telah menyelesaikan tugasnya pula. Sebagaimana yang telah mereka sepakati, maka mereka saling menunggu di rumah Ki Lurah Beranjangan. Orang yang menunggui rumah itu segera mengenali pakaian para prajurit dari pasukan khusus di tanah perdikan menoreh, karena Ki Lurah merupakan bagian dari pasukan itu pula. Sedangkan Gelagah Putih dan Sabung Sari telah mereka kenal dengan baik sejak sebelumnya. Namun Gelagah Putih, Sabung Sari dan para prajurit itu memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh ketika malam mulai turun. Kepada Agung Sedayu, Gelagah Putih melaporkan bahwa besok Kirangga Sabawa akan datang ke tanah perdikan menoreh. Sebaliknya ia tidak seorang diri, desis Agung Sedayu. Aku sudah mengatakannya, bahwa sebaiknya ia datang dengan 2 atau 3 orang prajurit, sahut Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu salah seorang di antara keempat prajurit itu pun telah memberikan laporannya pula. Juga tentang pertempuran di tepian. Dalam pada itu, kemudian Gelagah Putih telah menanyakan keadaan Wacana di hari terakhir itu. Ia masih seperti sebelumnya. Namun badannya tidak lagi panas. Ia sudah mulai dapat menelan minumannya dengan baik, jawab Agung Sedayu, yang dengan tekun menanganinya. Apakah itu berarti bahwa keadaannya menjadi semakin baik? Maksudku, harapan baginya menjadi semakin besar. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Kita semuanya harus berdoa bagi keselamatan dan kesembuhannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Sabung Sari hanya dapat menundukkan kepalanya. Demikianlah, maka keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu pun segera akan minta diri untuk melanjutkan perjalanan kembali ke barak mereka. Berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu. Nampaknya keadaan sudah menjadi semakin baik.
Di perjalanan kembali kami tidak mendapat hambatan apapun juga, berkata salah seorang di antara para prajurit itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga berkata, syukurlah. Tetapi banyak hal masih dapat terjadi. Sejenak kemudian keempat orang prajurit itu pun telah minta diri. Ketika Sekar Mirah mempersilahkan mereka untuk makan lebih dahulu, maka mereka hanya dapat mengucapkan terima kasih. Supaya kami tidak terlalu malam sampai di barak, jawab salah seorang dari mereka. Sementara Agung Sedayu sambil tersenyum berkata, nanti nasi di barak akan terlalu banyak tersisa. Tetapi sebaliknya, mungkin kalian sudah tidak akan kebagian apapun di dapur barak. Salah seorang prajurit itu menjawab sambil tertawa. Itu sudah nasibku Ki Lurah. Karena itu, kemudian yang dipersilahkan untuk makan hanyalah Gelagah Putih dan Sabung Sari, setelah mereka membenahi diri. Ketika kemudian Gelagah Putih melihat keadaan Rara Wulan, maka gadis itu telah bertanya apakah Gelagah Putih sempat singgah di rumahnya. Sayang Rara, jawab Gelagah Putih. Waktu kami terlalu sempit, sehingga kami tidak dapat singgah di mana-mana. Bahkan tidak di rumah Ki Ranggawibawa. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi Kakang sudah sampai ke Mataram. Lain kali dalam keadaan yang lebih baik, aku akan singgah, jawab Gelagah Putih kemudian. Rara Wulan tidak bertanya lagi tentang kesempatan Gelagah Putih untuk singgah di rumahnya. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Bagaimana dengan keadaan Raras? Bukankah ia sudah sembuh sama sekali dari cengkeraman rasa takutnya? Kami tidak bertemu dengan Raras, jawab Gelagah Putih. Bukankah kau pergi ke rumahnya? Apakah Raras tidak ada di rumah? Aku tidak singgah di rumahnya. Tetapi aku dan Sabung Sari menemui ayahnya di tempat tugasnya. Kemudian sama sekali tidak singgah ke rumahnya, desak Rara Wulan. Memang tidak Rara. Kesempatan kami waktu itu memang sedikit sekali, jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tidak bertanya lebih lanjut. Ia menyadari betapa sempitnya waktu bagi Gelagah Putih dan Sabung Sari. Apalagi mereka masih harus berhenti di tepian untuk bertempur. Justru melawan orang yang berilmu tinggi pula. Dalam pada itu, di ruang dalam Agung Sedayu juga masih berbincang dengan Sabung Sari, Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga, Ki Ajar Gurawa, dan beberapa orang lainnya juga ikut duduk bersama mereka, kecuali dua orang yang bertugas yang sedang duduk di peringgitan. Sabung Sari telah diminta untuk bercerita tentang pertempuran yang terjadi di tepian. Sementara Sabung Sari bercerita, maka di dapur Sekar Mirah dan pembantu rumah itu sibuk membuat minuman bagi mereka yang masih berbincang-bincang di ruang dalam. Namun beberapa saat kemudian Gelagah Putih yang telah meninggalkan Rara Wulan di biliknya telah berada di dapur pula untuk membantu Sekar Mirah. Duduk sajalah di dalam, minta Sekar Mirah. Tetapi Gelagah Putih menggeleng. Katanya, Sabung Sari tengah bercerita. Ceritanya tentu saja sama dengan ceritaku, jawab Gelagah Putih. Jika demikian, sambil menunggu air mendidih, kau bercerita kepadaku tentang pertempuran di tepian itu. Gelagah Putih tersenyum. Namun ia pun kemudian bercerita serba sedikit tentang pertempuran di tepian. Untunglah bahwa kau mampu mengatasinya, berkata Sekar Mirah kemudian. Ilmunya tentu belum matang, jawab Gelagah Putih. Meskipun demikian, dadaku memang terasa sakit waktu itu. Namun dalam perjalananku ke Mataram, sambil duduk di atas punggung kuda, aku sempat mengatasinya dengan daya tahanku, meskipun tidak sepenuhnya. Namun semakin lama keadaanku memang menjadi semakin baik. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Tetapi kemudian ia berkata, Sabung Sari agaknya justru terluka. Hanya goresan-goresan kecil, jawab Gelagah Putih. Sementara itu air pun sudah mendidih. Karena itu, maka Sekar Mirah pun kemudian sibuk menuang air panas untuk membuat wedang jahe dengan gula kelapa. Ketika kemudian Sekar Mirah membawanya ke ruang dalam, maka Gelagah Putih sempat berbicara dengan pembantu di rumah itu. Sebaiknya kau jangan turun ke sungai lebih dahulu. Siang tadi aku sempat memperbaiki peliridanku. Malam nanti aku akan turun. Dengar, berkata Gelagah Putih. Jika orang-orang berkuda itu datang lagi, maka nasibmu akan lebih buruk dari saat kau dipukuli di pinggir sungai itu.
Jika aku dipukuli orang sampai pingsan, maka kaulah yang bersalah, berkata anak itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, aku tahu maksudmu. Kau tentu akan mengatakan bahwa aku yang bersalah, karena aku belum mengajarimu berkelahi. Tetapi ingat, aku tidak akan mengajarimu berkelahi. Aku akan mengajarimu membela diri. Ingat, sekedar melindungi diri sendiri. Kau bohong, sahut anak itu. Kau berkelahi untuk menyakiti, dan bahkan kau pernah menjadi pembunuh. Apa itu sekedar melindungi dirimu sendiri? Ya. Jika aku terpaksa sekali bertempur dan bahkan membunuh lawan, itu karena aku tidak mau dibunuh. Yang penting, apakah kau berdiri di pihak yang benar atau yang bersalah? Anak itu tidak menjawab. Sementara itu ia telah mengisi tempayan dan kemudian diletakkan lagi di atas api. Bukankah Mbokayu sudah tidak akan membuat minuman lagi? Bertanya Gelagah Putih. Sudah terbiasa kami menyimpan air yang sudah mendidih, meskipun menjadi dingin, jawab anak itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia mengulang pesannya. Yang penting, jangan turun ke sungai. Itu saja. Seandainya kau sudah mempelajari ilmu bela diri dengan baik, tetapi kemampuan seseorang tentu terbatas. Jika kau seorang diri harus menghadapi beberapa orang yang lewat menyusuri tepian, maka akibatnya juga akan buruk bagimu. Anak itu tidak menjawab. Namun dengan wajah yang muram ia duduk di muka perapian. Sekali-sekali tangannya menyentuh kayu bakar yang menyala memanasi air di tempayan. Semakin lama menjadi semakin pendek. Namun sejenak kemudian, Gelagah Putih pun telah beranjak dari tempatnya sambil berkata, "Jangan pergi-pergi. Nanti Mbokayu Sekar Mirah mencarimu." Anak itu masih duduk di depan perapian. Tetapi ia memang tidak berniat untuk turun ke sungai. Ia ternyata dapat mengerti bahwa turun ke sungai malam itu agaknya masih sangat berbahaya. Di pagi hari berikutnya, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah menghadap Ki Gede. Mereka ingin membicarakan tentang orang-orang yang tertangkap di tepian. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede sudah mendapat laporan tentang orang-orang yang tertangkap. Bahkan mereka sudah berada di padukuhan induk. Orang yang dilukai oleh Sabung Sari memang mendapat penjagaan khusus, karena orang itu dianggap orang yang berbahaya. Kepada Ki Gede, Gelagah Putih sempat menyampaikan hasil pembicaraan para prajurit dari pasukan khusus yang ditugaskan oleh Agung Sedayu untuk memberikan laporan ke Mataram. Terima kasih. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga kita masih harus berhati-hati. Menurut tawanan yang kalian tangkap di tepian, masih ada beberapa orang yang berkeliaran di tanah perdikan. Tetapi mereka sudah seperti sapu lidi yang kehilangan ikatan. Berserakan. Gelagah Putih dan Sabung Sari menyadari bahwa maksud Ki Gede tentu juga mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan buruk masih dapat terjadi di tanah perdikan menoreh. Karena itu, semuanya masih harus berhati-hati. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari sempat ikut bersama Prastawa untuk melihat keadaan tanah perdikan. Berkuda mereka bertiga serta beberapa orang pengawal melihat keadaan padukuhan-padukuhan kecil yang tersebar. Namun ternyata tidak ada keributan yang berarti yang telah terjadi. Orang-orang padukuhan tidak melihat lagi orang-orang asing yang berkeliaran di padukuhan mereka. Lewat tengah hari, maka keduanya baru kembali ke rumah Ki Gede. Prastawa pun telah memberikan laporan bahwa tidak terjadi sesuatu di padukuhan-padukuhan yang telah mereka datangi. Dari rumah Ki Gede, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari pun langsung kembali ke rumah Agung Sedayu. Ketika mereka memasuki regol halaman, maka Sabung Sari berdesis. Agaknya Ki Rangga Wibawa sudah ada di rumah. Mungkin. Jika Ki Rangga berangkat pagi-pagi, maka ia sudah lama berada di rumah, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun ternyata keduanya tidak melihat seekor kuda pun berada di halaman. Karena itu, maka Gelagah Putih justru berdesis. Tidak nampak seekor kuda pun. Apakah mereka belum datang? Sabung Sari mengangguk-angguk sambil berdesis. Atau justru mereka tidak datang hari ini? Keduanya masih belum tahu jawabnya. Sebenarnya lah ketika mereka masuk ke ruang dalam dan duduk bersama Agung Sedayu, maka Agung Sedayu justru berkata, Ki Rangga Wibawa masih belum datang. Gelagah Putih dan Sabung Sari saling berpandangan sejenak.
Kemudian Gelagah Putih pun menjawab. Menurut keterangannya, Kirangga akan menyusul pagi ini. Mungkin ia masih harus menyelesaikan tugasnya, sehingga ia baru dapat datang sore hari atau bahkan esok pagi. Kita berdoa agar keadaannya menjadi semakin baik, berkata Agung Sedayu. Ketika aku katakan bahwa Kirangga akan datang, maka wajahnya nampak sedikit cerah. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, syukurlah. Jika Kirangga benar datang, mudah-mudahan akan menambah ketegaran hati Wacana. Demikianlah, setelah makan Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah meninggalkan ruang dalam. Sabung Sari telah pergi ke Gandok menemui kawan-kawannya dari kelompok Gajah Liwung, sementara Gelagah Putih menengok Rara Wulan sejenak, yang keadaannya sudah semakin baik. Bahkan Rara Wulan sudah dapat turun dari pembaringan dan pergi ke dapur. Dari bilik Rara Wulan, Gelagah Putih sempat melihat Wacana yang masih terbaring diam. Ketika kemudian Gelagah Putih duduk di sampingnya, maka Wacana pun berdesis. Apakah Paman tidak jadi datang? Aku kira Kirangga tentu datang. Tetapi mungkin karena tugasnya, maka kedatangannya telah tertunda. Apakah seluruh tanah perdikan sudah aman? Bertanya Wacana pula. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia mulai memikirkan keselamatan Kirangga di perjalanan. Bahkan timbul niatnya untuk menyongsong perjalanan Kirangga. Tetapi Gelagah Putih tidak tahu, jalan manakah yang akan ditempuh oleh Kirangga. Meskipun menurut perhitungan, jalan yang paling banyak dilalui adalah justru jalan yang melalui penyeberangan sebelah selatan. Dalam pada itu, maka Gelagah Putih pun kemudian beringsut dari tempatnya sambil berdesis. Usahakan agar kau dapat tidur, Wacana. Tidur termasuk pengobatan yang baik bagimu. Wacana mengangguk kecil sambil berdesis. Aku akan mencobanya, Gelagah Putih. Demikianlah. Ketika Gelagah Putih pergi ke Gandok, ia pun berkata kepada Sabung Sari. Apakah sebaiknya kita lihat ke penyeberangan sebelah selatan? Sabung Sari mengangguk sambil menjawab. Mari, kita mencoba melihatnya. Aku ikut, sahut Naratama. Sabung Sari memandang Gelagah Putih sekilas. Ternyata bahwa Gelagah Putih mengangguk, sehingga Sabung Sari pun menjawab. Marilah. Kita melihat ke lintasan penyeberangan selatan. Setelah memberitahukan kepada Agung Sedayu, maka Gelagah Putih dan Sabung Sari telah meninggalkan halaman rumah itu. Ternyata kemudian bukan hanya Naratama saja yang ikut, tetapi juga Pranawa. Sejenak kemudian, mereka berempat telah berpacu di jalan-jalan bulak tanah perdikan menoreh. Melihat hijaunya tanaman di sawah yang membentang dari padukuhan yang satu sampai ke padukuhan berikutnya, rasa-rasanya tanah perdikan menoreh tidak baru saja disentuh oleh peperangan yang merenggut banyak jiwa dari kedua belah pihak. Batang padi yang bergetar ditiup angin yang lembut, justru memancarkan suasana yang tenang dan damai. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia pun merasa prihatin bahwa di sisi yang lain dari ketenangan dan kedamaian itu masih saja tercium bau darah. Tetapi Gelagah Putih tidak berkata sesuatu. Meskipun demikian wajahnya nampak bersungguh-sungguh, sehingga untuk beberapa saat mereka yang berkuda menuju ke lintasan penyeberangan di sebelah selatan itu saling berdiam diri. Mereka tertarik ketika mereka melihat dua orang berkuda berpacu cepat sekali menyilang jalan mereka di sebuah simpang empat. Namun keempat orang itu tidak mengejarnya. Kita memang tidak dapat mencurigai setiap orang meskipun kita mempunyai alasan yang lain, berkata Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Dua orang berkuda dan berpacu dengan kencang bukan selalu berarti kurang baik. Beberapa saat kemudian mereka telah mendekati jalan simpang. Jika mereka akan pergi ke lintasan penyeberangan, maka mereka harus berbelok ke kiri. Sampai di sini kita belum bertemu dengan Kirangga. Mungkin Kirangga memang menunda kepergiannya ke tanah perdikan. Mungkin besok atau lusa, berkata Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Sampai di sini kita tidak melihat bekas kekerasan terjadi. Mudah-mudahan kelambatan Kirangga bukan karena hambatan di perjalanan, atau bahkan kekerasan. Tetapi Kirangga memang menunda kepergiannya. Apakah kita tidak melihat kemungkinannya sampai ke penyeberangan di Kali Praga itu? Ya, jawab Gelagah Putih dengan serta-merta. Kita akan terus sampai ke tepian Kali Praga. Tetapi kita tidak akan menyeberang ke timur. Pranawa mengangguk-angguk. Ia memang ingin melihat tepian Kali Praga.
Meskipun sudah beberapa kali ia menyeberang, tetapi setiap ia berada di tepian Kali Praga, ia merasakan sesuatu yang menyentuh perasaannya. Hamparan pasir yang luas, kemudian wajah air yang bergerak mengalir tidak ada henti-hentinya. Rakit yang hilir mudik menghubungkan kedua tepian, serta kerja keras tukang satang yang dengan satangnya mendorong rakit-rakit itu menyeberang. Tukang satang yang setiap hari kakinya basah dan bahkan terendam air Kali Praga, sedangkan kepala dan tubuhnya dijemur di panasnya terik matahari. Demikianlah, beberapa saat kemudian Pranawa dan ketiga orang yang bersamanya itu sudah mendekati Kali Praga. Sementara matahari telah condong jauh ke barat. Namun cahayanya masih tajam menukik menyentuh tubuh-tubuh yang berwarna tembaga dan mengkilat karena keringatnya, di atas rakit dengan satang di tangan mereka. Sejenak kemudian maka Gelagah Putih yang ada di paling depan telah memberikan isyarat untuk berhenti. Mereka memperhatikan orang-orang yang turun dari rakit yang baru saja merapat di tepian sebelah barat. Tetapi mereka tidak melihat Kirangga Wibawa di antara mereka. Bahkan mereka tidak melihat seekor kuda pun yang diturunkan dari rakit. Agaknya Kirangga memang tidak jadi datang hari ini, berkata Gelagah Putih. Jika hanya karena tertunda, syukurlah. Mudah-mudahan memang demikian dan bukan karena hambatan apapun, sahut Sabung Sari. Yang lain mengangguk-angguk. Namun Pranawalah yang kemudian meloncat turun sambil berkata, "Biarlah aku bertanya kepada tukang satang. Bagaimana ia dapat membedakan di antara orang-orang berkuda yang menyeberang, bahwa seorang di antara mereka adalah Kirangga Wibawa?" bertanya Naratama. "Mungkin di antara mereka terdapat prajurit Mataram," jawab Pranawa. Naratama mengangguk-angguk. Sementara itu Pranawa pun telah melangkah mendekati rakit yang baru saja merapat. Rasa-rasanya ia memang tertarik berbincang dengan tukang satang yang keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Seorang di antara tukang satang itu pun kemudian duduk beristirahat di atas rakitnya sambil meneguk air, yang memang dibawanya sebagai bekal di dalam sebuah kendi. Sedangkan kawannya berdiri di tepian setelah menambatkan tali pengikat rakitnya, sambil menunggu penumpang yang akan naik. Sementara itu rakit yang mulai bergerak justru menyeberang ke arah timur. Pranawa pun kemudian mendekati tukang satang yang sedang minum itu dan berdiri di tepian sambil berpegangan pada ujung rakit itu. Kepada tukang satang itu Pranawa menanyakan, apakah ia membawa penumpang atau melihat 1-2 orang prajurit yang menyeberang dari timur ke barat. Tukang satang itu mengingat-ingat sejenak. Namun kemudian ia menggeleng. "Aku belum melihat, Kisanak. Memang ada beberapa penumpang berkuda lewat. Tetapi mereka bukan prajurit. Setidak-tidaknya mereka tidak berpakaian prajurit. Entahlah jika mereka berpakaian orang kebanyakan." Pranawa mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Baiklah Kisanak. Terima kasih atas keterangan Kisanak." "Kenapa Kisanak menanyakan tentang prajurit yang menyeberang Kali Praga?" Tukang satang itu ganti bertanya. "Saudaraku akan berkunjung ke rumahku. Saudaraku seorang prajurit. Aku sudah menunggu sejak pagi, tetapi ia belum juga datang," jawab Pranawa. Tukang satang itu hanya mengangguk-angguk saja. "Mungkin ia menunda keberangkatannya," berkata Pranawa kemudian. Ia pun kemudian minta diri kepada tukang satang itu. Namun Pranawa itu telah mengambil sekeping uang dari kantong ikat pinggangnya dan diberikannya kepada tukang satang itu. Tukang satang itu mengerutkan dahinya. Ia justru menjadi heran. Karena itu ia bertanya, "Uang apa itu Kisanak?" "Aku sudah mengganggu." "Seharusnya kau beristirahat," jawab Pranawa. Ternyata orang itu menolak. Katanya, "Jika kau menyeberang, aku terima uang itu. Jika tidak, uang itu sama sekali bukan hakku." "Tetapi aku sudah mengganggumu," berkata Pranawa. "Aku diupah untuk membawa penumpang menyeberang. Tidak untuk sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan," jawab tukang satang itu. Bahkan ia berkata selanjutnya, "Maaf Kisanak. Aku memang bekerja keras untuk mencari uang. Tetapi aku tidak ingin sekedar menerima belas kasihan. Aku akan dengan senang hati menerima upah dari kerjaku. Bahkan aku akan minta upah itu dibayar jika ada yang dengan sengaja berusaha menghindar setelah menyeberang. Jika perlu memaksanya. Tetapi bukan sekedar pemberian seperti ini." Pranawa menarik nafas dalam-dalam.
Setiap kali ia merasa kasihan melihat tukang satang itu berendam di air dan berjemur di panasnya matahari, mendorong rakit dengan mengerahkan tenaga hampir sehari penuh. Namun ternyata mereka adalah orang-orang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Karena itu, maka Pranawa itu pun berkata, "Maaf Kisanak. Bukan maksudku untuk sekedar memberi atau apalagi belas kasihan. Aku hanya merasa berkewajiban karena aku telah mengganggu Kisanak. Tetapi jika Kisanak berkeberatan, maka aku minta maaf." "Sudahlah, lupakan saja," berkata tukang satang itu sambil bangkit berdiri. Ia pun kemudian meloncat turun ke tepian dan berdiri di sebelah kawannya untuk menunggu penumpang. Dua orang sudah naik ke atas rakitnya, sementara itu dua orang yang lain tengah berjalan cepat-cepat menuju ke rakit itu pula. Dengan demikian, maka Pranawa pun melangkah kembali menemui ketiga orang yang datang bersamanya ke tepian. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada seorang prajurit pun yang lewat sejak pagi hari. Kecuali jika Kirangga dan kawan-kawannya tidak mengenakan pakaian keprajuritan, berkata Pranawa kemudian. Namun agaknya Kirangga Wibawa memang belum lewat, desis Gelagah Putih. "Jika demikian, marilah, kita kembali saja," ajak Sabung Sari yang nampak gelisah. Demikianlah, maka keempat orang itu pun telah meninggalkan tepian. Tetapi Gelagah Putih mengajak mereka menempuh jalan yang lain, sekaligus melihat-lihat keadaan. Mereka menempuh jalan yang dilalui oleh kedua orang penunggang kuda yang mereka jumpai ketika mereka berangkat ke tepian. Namun di sepanjang perjalanan kembali itu pun mereka tidak mengalami hambatan atau melihat sesuatu di luar kewajaran. Ketika mereka bertemu dengan pengawal yang bertugas di sebuah padukuhan, maka pengawal itu juga mengatakan bahwa keadaan sudah menjadi semakin tenang. "Syukurlah," berkata Gelagah Putih. "Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada sesuatu yang dapat menimbulkan kekacauan lagi di padukuhan ini." Karena itu, maka keempat orang itu pun telah menempuh jalan langsung kembali ke padukuhan induk. Ketika mereka kemudian memasuki halaman rumah Agung Sedayu, maka mereka masih belum melihat seekor kuda pun yang tertambat di halaman depan rumah itu. Karena itu, maka mereka menduga bahwa Kirangga benar-benar telah menunda perjalanannya. Setelah menambatkan kuda mereka langsung di belakang, maka mereka pun melangkah langsung menuju Pendapa. Tetapi Naratama dan Pranawa berbelok menuju ke Gandok, sementara Gelagah Putih dan Sabung Sari telah naik ke Pendapa dan menuju ke pintu Pringgitan. Keduanya tertegun ketika mereka mendengar suara yang lain di ruang dalam. Karena itu, maka keduanya menjadi termangu-mangu sejenak. Namun mereka justru terdorong untuk segera mengetahui siapakah yang ada di ruang dalam. Jika mereka tamu, maka biasanya mereka diterima di Pringgitan atau di Pendapa. Tidak langsung ke ruang dalam. Namun demikian keduanya mendorong pintu Pringgitan, maka keduanya terkejut. Yang mereka lihat adalah 3 orang prajurit yang duduk di ruang dalam. Namun agaknya di ruang dalam itu sedang disiapkan hidangan makan bagi mereka. Melihat keduanya ragu-ragu, maka terdengar suara Agung Sedayu memanggil. "Marilah. Kita akan makan bersama-sama." Gelagah Putih masih termangu-mangu sejenak. Waktu makan siang sudah jauh lampau. Ia sudah makan sebelum pergi ke tepian. Namun karena ada tamu, maka ia tidak dapat menolak. Karena itu, maka bersama Sabung Sari Gelagah Putih pun melangkah masuk ke ruang dalam. Namun keduanya pun terkejut. Lebih-lebih Sabung Sari. Demikian mereka berdua melangkah kelundak pintu, maka mereka pun segera melihat Kirangga Wibawa duduk di sisi wacana yang terbaring. Bukan hanya Kirangga. Namun di sebelahnya duduk Raras dengan mata yang basah. Keduanya tidak dapat melangkah surut. Apalagi ketika sekali lagi Agung Sedayu minta agar keduanya duduk bersama mereka. Kirangga Wibawa yang melihat Gelagah Putih dan Sabung Sari telah beringsut dari tempat duduknya, turun dari pembaringan, untuk kemudian duduk dan saling mengucapkan selamat di atas tikar pandan bersama Agung Sedayu, para prajurit yang datang bersamanya, dan Ki Lurah Beranjangan. Bersambung ke bab 417. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.